Halo sahabat UMN, Angel di sini dan di podcast kali ini kita mengusung tema campaign Awali Langkah. Nah, aku mau berbagi kisah sama teman-teman mahasiswa UMN yang memiliki kesibukan sambil kuliah. Kuliah aja udah sibuk banget ya kan? Udah belum lagi nanti ada organisasi, kepanitiaan, tugas kuliah ya kan? Terus mereka masih ada magang, mereka masih ada kerja sambil part time. Terus gimana ya cara bagi waktunya supaya perkuliahannya tuh tetap lancar dan mereka bisa lulus tepat waktu? Coba gimana? Coba dipikirin dulu. Nah, supaya kalian gak kepo, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, bagi banyak mahasiswa dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk, kesempatan mengasah soft skill dengan menjadi mahasiswa aktif, kesempatan magang, dan kerja yang berharga, serta tanggung jawab di tempat kerja itu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mereka tuh bisa bertumbuh dan juga berkembang. Nah, dari hal tersebut kan mereka juga butuh untuk ekstra agar semuanya tuh berjalan dengan seimbang, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini, aku sudah mengundang teman-teman yang mau berbagi kisah mereka, gimana caranya mereka itu mengelola waktu, mengatasi hambatan, dan juga meraih kesuksesan di jalur pendidikan dan karir mereka. Nah, langsung aja nih kita sambut teman-teman kita ini. Halo. Halo. Ramai banget ya di podcast kali ini loh teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, kita boleh kenalan dulu kali ya. Mungkin boleh disebutin dari yang paling cakep di sini. Halo, namanya Samuel Frantio. Oke. Halo, aku Phoebe Ceris. Halo, aku Betari. Oke. Nah, boleh tahu jurusan dan angkatan kalian sekarang? Aku dari film dan animasi tahun 2022. Aku juga dari film dan animasi tahun 2020. Kalau aku beda sendiri nih. Aku ilmu komunikasi 2021. Oke, 2021 ya. Oke. Jadi, kalian ini kesibukannya ngapain? Aduh. Oh, itu ya. Kira dari dulu. Kalau aku baru selesai magang kemarin 4,5 bulan di Telkomsel. Oke, jadi kuliah sambil magang Iya, ya? Betul. Oke. Nah, kalau Phoebe sendiri? Kalau aku freelance, bisa ilustrasi, graphic design, kadang-kadang juga film juga untuk Netflix. Oh Amazon. iya? Iya. Wow. Dari kapan udah freelance? Udah dari tahun kemarin sih. Dari tahun kemarin. Oke. Kalau kamu sendiri, Sam? Kalau aku kuliah. Kuliah sambil sambil ngonten. Influencer ya berarti ya. Video creator. Oke, video creator. Iya. Memang anak-anak UMN itu banyak banget ya yang jadi influencer, dan salah satunya ya influencer di bidang video creator ya. Iya. Content creator, mantap sekali. Oke, jadi kenapa sih kalian tuh ambil jurusan yang kalian saat ini udah jalani? Kalau dari aku, boleh. aku emang dari SMA tuh emang udah suka bikin video gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalkan kayak ngambil jurusan lain tuh kayak anggapannya kayak nggak fokus banget gitu loh. Oke. Jadi kayak aku ngambil film karena biar langsung fokus satu bidang yang emang aku suka aja gitu. Oke. Jadi itu bisa memperdalam skill kamu juga ya? Iya. Buat betul. konten. Oke. Nah, kalau kamu, Phoebe? Aku sih dari dulu emang kayak passionate storytelling dan cinema juga seninya sih. Di kesana sih, ya. Emang itu udah jadi hobi ya? Udah dari dulu ya. Dari dulu, dari kecil apa dari dulu? Dulu kecil. Dari dulu kecil ya? Kecil. Dari bayi gitu ya? Keluar dari perut gitu udah gambar. Oke. Kalau Betari sendiri? Kalau aku suka banyak bidang sebenarnya. Salah satunya film juga sebenarnya salah satu bidang yang aku sukain. Terus tapi gak mau nih terlalu ke film gitu kan. Jadi nyari akhirnya nemu komunikasi yang bidangnya ternyata masih selaras sama yang aku suka. Jadi kenapa aku ngambil komunikasi. Di Telkom tadi
sebagai apa? Di Telkomsel sebagai marketing communication ya. Marketing communication. Job desk-nya ngapain? Job desk-nya sebenarnya lebih spesifik megang campaign-nya mereka. Karena aku megang produk Orbit, jadi aku nge-promosiin paket-paket mereka di aplikasi dan juga di website kayak gitu. Oh wow, oke. Jadi apa yang kalian lagi jalani sekarang itu inline ya, sama yang kalian juga ambil di UMN gitu ya. Nice. Nah ini nih sebenarnya contoh yang mahasiswa-mahasiswa yang udah tahu tujuannya tuh bakal kemana ya. Karena tuh sebenarnya banyak loh teman-teman yang kuliah itu ya udah asal kuliah aja gitu. Tapi nggak benar-benar tahu passion dan purpose-nya tuh apa ya kan. Ya mungkin teman-teman yang baru mau masuk kuliah nih, teman-teman yang bakal mungkin orientasi di bulan Agustus ini mau masuk UMN, mungkin kalian juga bisa sambil mikirin ya, purpose kalian tuh apa sih kuliah ya kan? Apa tujuan kalian kuliah gitu ya. Oke, nah Betari ini aku mau nanya, gimana cara kamu mengatur waktu antara kuliah dan juga magang dan kegiatan lainnya? Wah, susah sih kalau susah ya. Soalnya aku kuliah, magang, juga aku megang organisasi di UMN kan, UMN TV juga. Jadi bagi waktunya pasti prioritas aku pertama magang sebenarnya, karena kan emang ngambilnya mata kuliah magang gitu. Tapi satu sisi kalau ternyata ada kebutuhan kampus yang memang mendesak, ya pasti ngambil kebutuhan kuliah itu gitu. Jadi lihat prioritas lah, yang mana yang memang harus dibutuhkan segera sama yang memang nggak penting-penting banget, tapi penting gitu, semuanya penting sebenarnya kayak gitu. Jadi yang kayak ya melihat lah gimana sih ngeprioritasin, ngebagi waktu antara kuliah, magang, sama organisasi. Oke. Nah, kalau misal yang freelance nih, Phoebe, gimana cara kamu atur waktu antara freelance? Kalau freelance ini biasanya memakan waktu dalam sehari itu berapa lama? Tergantung sih, jadinya kalau tergantung worknya, jadinya kadang bisa 2 jam, kadang bisa 8 jam gitu. Jadi sebenarnya fleksibel ya? Fleksibel, ya. Nah, gimana tuh kamu cara bagi waktu antara kuliah dan freelance itu? Lebih ke nyelip-nyelip kayak scheduling sih. Scheduling ya. Scheduling sama tahu aja kayak harus diprioritaskan yang mana dulu gitu. Set priority ya. Set priority. Benar. Oke. Nah, kalau buat Sam nih, sebagai influencer harusnya fleksibel ya waktunya ya sebenarnya. Fleksibel, iya dan enggak juga sih sebenarnya. Oh iya, gimana tuh? Karena kan kayak misalkan kalau misalkan kan biasanya lebih ke job kan. Kayak misalkan lagi dapat endorsement nih. Kalau endorsement kan harus ada deadline-nya. Kadang biasa yang nyebelnya tuh sering banget dadakan. Jadi kayak misalkan dia campaign-nya tuh kayak misalkan cuman campaign itu kayak 3 hari ke depan, dia baru kasih sekarang. Jadi kayak mendadak banget kayak bahkan ada yang kayak 2 hari ini lusa nih udah harus kasih draftnya gitu. Jadi kayak dadakan banget. Jadi kayak ya udahlah main terima aja lah gitu. Jadi itu tantangannya ya itu tantangannya ya, buat jadi influencer ya. Kalau nggak terima kan nggak dapet kerjaan gitu kan. Benar. Jadi kayak harus terima. Dealing sama tantangan itu. Sebenarnya lebih ke kayak gimana ya? Pasti kalau misalnya kita mau pasti bisa lah. Pasti ada jalan. Iya pasti ada jalan kan. Jadi kayak kita bisa-bisain aja. Karena anggapannya kayak aku juga punya tim kan. Jadi kayak misalkan kayak skrip sama editor itu aku punya. Jadi kayak jadi aku tinggal langsung kayak misalkan kalau ada kerjaan aku kasih mereka handle. Jadi aku tinggal record doang. Saya mereka yang handle. Gitu. Oh jadi kamu tuh juga udah ada tim ya? Iya. Tapi waktu awal-awal kamu bergelut di bidang influencer ini pasti kamu kerjain semua sendiri kan? Betul. Nah itu gimana caranya? Nah itu untungnya itu sebelum kuliah. Oh jadi, sebelum kuliah. Oh jadi ini udah lama ya? Even sebelum udah kuliah? Lama. 3 tahun ya. Kayaknya. Wow. Dan sekarang udah sebesar ini ya? Amin. Berarti kamu kategorinya masuk mikro atau makro sekarang? Makro sih itu. Makro ya. Wow, nih teman-teman kalau ada yang mau endorse. Boleh ya, nih link di bawah nih. Langsung mencuri kesempatan nih. Iya sekaligus deh. Oke deh. Nah paling aku juga mau nanya nih. Kira-kira buat Betari nih, apa sih pengetahuan yang kamu mungkin bisa dapat dari kuliah
dan kamu tuh bisa praktekin di tempat magang kamu sekarang? Karena aku jurusannya ilmu komunikasi, terus juga aku bidang kerjanya kemarin di magang tuh marketing communication. Jadi tentunya ada keselarasan lah di keduanya, walaupun ada beberapa teori yang nggak selalu akan diimplementasikan di dunia kerja kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak waktu kerja terus kayak oh iya gue pernah nih belajar ini gitu, oh iya gue pernah tahu nih hal yang kayak gini. Jadi setidaknya kita tuh tahu dasarnya. Jadi ketika di kuliah waktu kerja itu jadi yang kayak setidaknya lebih tahu lah daripada orang lain ataupun kayak misalkan karyawan di sana yang memang bukan di bidang komunikasi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang setelah kita pelajari dan juga kita praktikkan ada yang selaras lah. Oke. Kira-kira pengalaman apa nih waktu kamu magang di Telkomsel ya? Itu tuh yang menarik buat kamu, yang sangat berkesan dan mungkin kayak kamu bisa mikirnya kayak wah ini kalau gue nggak dapet di waktu gue kuliah nih, kayaknya gue nggak bisa deh kerjain itu di tempat magang gue gitu. Sebenarnya kalau paling berkesan lebih ke lingkungan kerjanya ya, maksudnya kayak kita kayak kuliah sama organisasi itu kan beda lingkungan kerjanya. Terus kayak tiba-tiba kita masuk ke dunia kerja yang langsung hidup gitu loh, maksudnya biasanya kita di kuliah itu kita pelajarin secara daminya, belajar project-project dami perusahaan, terus tiba-tiba ketika kita kerja kita langsung terjun ke dunia nyatanya kayak gitu. Terus itu yang hal yang aku ngerasa budaya di sana yang pengalaman yang nggak akan tergantikan kayak gitu. Bisa interact langsung sama orang, manajerial atau kayak sama karyawan atau sama sesama internnya juga kayak gitu. Ya betul. Memang kalau beda ya, belajar waktu di kuliah dan belajar di tempat magang itu yang beda tuh memang kita langsung terjun ke lapangan ya. Betul. Dan merasakan gimana budaya bekerja, terus gimana kerja sama partner-partner kita di kantor gitu ya. Itu memang yang sangat ini ya, pembelajaran yang kita nggak bisa dapetin waktu kuliah gitu. Nice. Buat Phoebe nih, apa sih yang jadi motivasi utama kamu buat ambil kuliah dan juga freelance? Oh, untuk aku sih itu lebih ke portofolio juga sama CV sama pengalamannya. Jadi untuk kan freelance itu kita dapat pengalaman kayak ya nggak bakal kita dapat di kelas gitu kan. Dan pas kalau kita sudah lulus dan terjun ke dunia kerja juga udah ada pengalaman yang kita udah tahu. Oh ini begini, oh ini begini begitu gitu. Itu sih. Iya. Lebih ke ya kita udah bisa ada pengalaman dan udah bisa ada tahu orang-orang yang bekerja di sana juga, ya kan ada koneksi juga. Ya. Oke. Karena aku tuh jarang sih nemuin mahasiswa yang kamu tadi semester berapa tadi? Udah semester 8. Semester 8 ya. Oke. Kamu freelance dari semester? Oh, tergantung sih. Aku kalau film itu dari semester 6 gitu. Oh, dari semester 5-6 ya. Oh, I see. Yeah. Itu kamu udah mulai freelance ya? Iya, tapi untuk kayak ilustrasi, graphic design udah dari SMP sih. Oh, wow. Yeah. Tapi itu juga ada, maksudnya itu ada biayanya juga? Ada, ya. Oh, I see. Wow. Dari SMP ya? Loh, jarang loh. Keren. Iya loh, ya kan jarang ya. Kalau biasanya kalau misal soal kerja tuh kalau kita masih SMP tuh udah kayak apaan sih, gue masih mau main gitu loh. Mau main, gue mau menikmati masa sekolah dibanding gue harus cari kerja gitu kan. Nanti kalau udah kerja waktu SMP, ntar waktunya kerja udah bosan gitu ya kan. Tapi ternyata Phoebe dengan setia ya kan mengambil langkah untuk mulai lebih dulu ya. Ya istilahnya work hard play hard begitu ya. Jadi Phoebe itu mengawali langkah dia dengan mulai dari SMP tuh udah freelance, udah bikin desain dan ilustrasi ya. Gitu. Sama sih kayak Sam juga ya, mengawali langkah juga dengan itu berarti dari kapan? Di kelas 10.
kelas 10. Iya. Ini lagi. Dari kelas 10 udah berani buat tampil di depan kamera, jadi influencer ya. Nah, kalau kamu motivasinya apa? Karena Kenapa emang kamu suka bikin video lucu aja. Suka bikin orang ketawa sih. Oh, suka bikin orang ketawa. Iya. Kan bikin orang ketawa nggak harus di depan kamera. Tapi kan kalau orang bisa ketawa gitu, terus seneng aja gitu. Oh, iya. Karena kalau misalkan aku ketawa, kemungkinan besar orang kayaknya ketawa deh. Gitu. Jadi kayaknya Kamu bikin sitkom aja kalau nggak. sitkom. Iya kan? Gimana? Bener ya. Jadi apa acaranya sitkom Isinya aku Samuel doang ya? gitu. Iya. Pemainnya aku semua gitu. Iya. Oke. Ya, jadi mereka ini mengawali langkah itu dengan banyak hal ya. Ada yang mengawali langkah dengan magang, Betari. Mengawali langkah dengan jadi influencer udah dari sejak sebelum kuliah bahkan. Phoebe juga mengawali langkah dengan mengambil freelance sejak SMP ya. Wow, keren. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin belum masuk kuliah ya. Mungkin kalian bisa cari peluang dan juga mungkin menggali potensi lebih dalam ya dari diri kalian. Dan mungkin kalian waktu masuk kuliah bisa mencari hal-hal yang bisa mendukung potensi kalian untuk kalian bisa lebih dari yang sebelumnya gitu. Nah, kalau dari Betari sendiri selama magang tuh kira-kira menurut kamu ada nggak sih yang perlu dievaluasi? Kayak gimana sih kamu mengevaluasi perkembangan dan pencapaian kamu selama magang di Telkomsel? Kalau evaluasi diri lebih ke misalkan kan aku baru juga magang kan, jadi banyak hal yang harus aku pelajari. Terus apalagi tadi yang kayak teori sama praktik beda kayak gitu, atau aku harus beradaptasi gimana caranya, akhirnya evaluasinya ya dengan beradaptasi langsung gitu, dengan kayak misalkan oke aku melakukan kesalahan di sini, oke selanjutnya bisa nih jangan sampai kesalahan itu terjadi lagi, dengan selalu cross checking juga kayak buat to do list biar di checking, double checking pasti kayak gitu-gitu untuk kayak jangan sampai hal-hal itu malah terjadi untuk kedua kalinya kayak gitu. Jadi ya evaluasi dirinya adalah hal-hal perintilan-perintilan lah kayak gitu. Supaya itu nggak terjadi lagi ya. Iya, betul. Untuk berikutnya. Benar. Nice. Memang perlu ya dilakukan evaluasi ya. Perlu, karena kayak biar kita ngerasa jadi bisa berkembang juga dan kayak betul. ada yang kurang nih di sisi ini gitu. Jadi kita bisa improve lagi untuk kedepannya. Ya, betul. Nah, kalau dari Phoebe sendiri nih, kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi selama kamu tuh freelance sebagai desain dan ilustrator ya? Kira-kira ini kamu freelance-nya itu ada di perusahaan kah atau freelance bebas aja? Ada yang perusahaan, ada yang bebas, tapi kayak nggak tetap gitu. Oh ya, gitu. Iya. Selama kamu menjalani freelance kamu nih, kamu pernah nggak sih menghadapi masa-masa yang kayaknya kamu gagal? Terus gimana cara kamu dealing dengan kegagalan itu? Apa yang kamu tuh biasa evaluasi dari situ? Ya kalau dari kegagalan gitu sih ya jadi bahan pelajaran sih. Jadinya apa yang salah, apa yang kurang dari sebelumnya itu aku usahain lebih improve ke depannya gitu. Jadinya bisa dipelajari mungkin ini kurang ada yang ini, mungkin ke depannya itu bisa lebih tingkat ini gitu sih. Asik. Ya. Benar. Nah, kalau Sam sendiri nih, Sam itu KPI-nya apa? KPI itu kayak target kamu. Kamu kan berarti kan kamu jadi bos untuk diri sendiri juga kan. Ya. Nah, standar kegagalan atau standar keberhasilan kamu tuh seberapa gitu. Dan ketika kamu menghadapi kegagalan itu, gimana cara kamu dealing dengan hal itu? Ini ambil contoh kayak video ya. Ya. Berarti standar kegagalan aku ketika
engagementnya itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama yang kemungkinan besar aku prediksi gitu. Nah itu mungkin cara dealingnya ya dulu mungkin bakal sedih ya, kayak bakal padahal udah expect tinggi loh ini sama video ini, tapi ternyata nggak memuaskan itu. Itu kayak pasti sedih kan, dan jadi kayak tapi ujung-ujungnya selalu jadi bahan evaluasi. Kenapa nih misalkan ini videonya nggak works gitu. Biasanya aku kayak tonton lagi, ini kenapa, terus aku bandingin sama video aku yang mungkin yang lebih viral, yang jauh lebih viral. Jadi aku bandingin itu, compare. Kayak apa yang bisa dievaluasi, kayak kalau misalkan oh ternyata ini mungkin terlalu terlalu banyak basa-basi nih sketchnya dramanya gitu. Jadi aku pelajarin sesuatu dan aku revisi ke depannya. Jadi kamu terus lakuin improvement itu, terus juga mungkin berinovasi ya? Iya, berinovasi. Iya. Memang itu kuncinya ya untuk jadi influencer ya? Betul. Ya, itu teman-teman, memang kalau aku simpulin dari teman-teman sekalian ini, mereka itu ya self-improving, mereka juga terus mengevaluasi apa yang kurang, dan apa yang perlu dipertahankan, terus juga butuh tekun ya, butuh tekun dan juga konsisten ya untuk menjalanin itu ya. Itu kuncinya teman-teman ya, keren banget sih. Karena aku sendiri, aku itu kurang di dalam hal ketekunan dan aku nggak bisa kayak kalian ini loh, maksudnya kayak kok bisa gitu dari SMP gitu sampai sekarang, dan even kayak Sam juga udah semakin besar sekarang, terus juga Phoebe juga sekarang masih menjalani freelance itu. Mereka ini adalah contoh-contoh mahasiswa yang tekun teman-teman, dan buahnya itu kalian bisa dapatkan setelah lulus kuliah gitu. Jadi kalian kayak one step ahead dari teman-teman yang kuliah tapi ya udah jadi mahasiswa aja gitu loh, ya kan? Oke. Tapi nggak perlu takut karena di UMN sendiri juga ada program yang mengharuskan kita juga magang ya, kayak Betari gitu. Jadi teman-teman nggak cuma kuliah doang, tapi nanti akan merasakan gimana sih pengalaman untuk bisa magang di perusahaan, bekerja langsung sama orang-orang yang udah profesional gitu. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih saran buat mahasiswa lain atau mungkin calon mahasiswa baru nih yang akan masuk di Agustus nanti untuk mempertimbangkan mengambil jalur kuliah sambil mungkin jadi influencer atau sambil freelance atau juga nanti sambil magang? Kira-kira mungkin dari Sam dulu kali. Sarannya ya? Yes. Sarannya sih harus, kalau dari saya sendiri kayak pasti bakal kagum dulu sih, kayak bakal shock gitu. Karena kan anggapannya kayak dari switch dari SMA ke kuliah itu kan beda banget kan. Kayak lebih serius banget dan lebih yang anggapannya mungkin kuliah kebanyakan orang bilang kayak lebih kosong gitu. Ternyata sebenarnya lebih enggak gitu. Enggak kan? Tidak. Itu faktanya itu bohong sebenarnya itu. Itu cuman covernya doang kelihatannya kosong, ternyata enggak. Ternyata lebih padat banget. Jadi menurut Sam kayak bakal butuh kayak adjustment sih. Adjustment dulu baru kayak bisa ternyata atur waktunya harus begini gitu. Tapi yang penting sih kayak yang Kak Benar bilang, priority harus diutamain dulu, kayak apa sih prioritas kita, kayak yang kita mau kejar, mau cari di kuliah itu harus diprioritasin dulu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu prioritas kita dan kita prioritasin hal yang salah, kan anggapannya kayak kita jadi nggak dapet apa yang kita cari gitu di kuliah. Iya, betul. Jadi time management sih itu kuncinya menurut saya. Time management, benar banget, setuju banget sama itu. Nah kalau dari Phoebe sendiri nih? Kalau dari aku sih setuju sama Sam juga, dan untuk freelancing ya lebih harus ada maunya juga untuk kayak aku harus ada kayak kerja juga, jangan cuman gitu-gitu aja di kampus, nggak terlalu kayak partisipasi gitu. Pokoknya harus ada kayak maunya untuk bekerja, untuk mengikut
itu sih lebih ke mengikut kegiatan-kegiatan gitu atau enggak kayak aktivitas-aktivitas. Iya, pokoknya aktif dalam kayak kuliah juga, belajar dan juga dalam mau kerjanya. Soalnya jangan pikir oh ini cuman kayak kerja ini itu. Lebih kayak maunya oh aku mau ini gara-gara mau pengalamannya gitu. Iya. Betul. Ya. Nice. Setuju banget. Nah, kalau dari Betari sendiri, mungkin nambahin ya, karena aku setuju sama keduanya ini. Lebih nambahin kayak kalian gak apa-apa kalau misalkan kalian tuh banyak kegiatan di luar, misalnya kayak kalian adalah orang yang kuliah rapat atau kuliah rapat gitu maksudnya. Itu kan bagus untuk nambah CV juga. Terus kalau kalian kuliah pulang itu nggak apa-apa, perkuatlah di project kelas gitu ya. Misalkan ada project kelas, itu akan nambah portofolio karena ketika kalian nge-apply pekerjaan pasti akan lihat portofolio dan CV-nya, partisipasinya ya kan? Partisipasinya kayak gimana, kinerjanya kayak gimana, itulah hal yang dilihat. Jadi ya sarannya adalah banyakin kegiatan-kegiatan di luar, juga pertimbangin prioritas mana yang memang dituju, karena kan pada akhirnya kita mahasiswa adalah kuliah gitu kan, jadi prioritasinlah hal-hal yang memang dibutuhkan kayak gitu sih. Oke, mantep banget nih saran-saran dari teman-teman kita yang aktif banget sama kuliah. Nggak cuma kuliah doang, tapi mereka juga aktif untuk mencari pengalaman, menggali potensi diri di luar kampus. Salut banget buat kalian, semoga sukses selalu ya. Amin. Semoga Sam juga bisa semakin jadi mega influencer ya habis ini. Amin, doain tuh. Amin. Iya, terus kamu bisa jadi freelance-nya bisa lebih sukses lagi ya. Amin. Dan juga Betari mungkin magang langsung jadi pegawai tetap. Amin. Amin. Keren banget. Nah, itu teman-teman bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa selama kita podcast tadi, selama kita ngobrol-ngobrol dicatat ya, supaya bisa jadi tips kalian untuk menghadapi kuliah dan sambil menggali potensi di luar sana. Nah, semoga dari sharing kita hari ini bisa diambil hal positifnya ya, untuk mengatur waktu kuliah dengan kesibukan lainnya, dan supaya juga kuliah itu tetap lancar dan gak tertinggal, dan pastinya kalian bisa tetap berprestasi ya sahabat UMN. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah datang hari ini. Sama-sama. Oke, jangan lupa bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, bisa langsung cek aja di website kita di www.umn.ac.id, dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN. Dan jangan lupa buat subscribe dan follow ya. Oke, sampai jumpa di next part. Bye-bye. Bye-bye.